Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Dan selamat bergabung pada Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana sih kita menyusun laporan tugas tambahan bendahara sekolah. Bapak dan Ibu, laporan tugas tambahan bendahara sekolah ini mesti Bapak dan Ibu buat kalau Bapak dan Ibu ketika menyusun rencana hasil kerja di platform Merdeka Mengajar, itu memilih tugas tambahannya adalah bendahara sekolah. Ini di sini ada tugas tambahan yang Ibu pilih, tentu Bapak dan Ibu ingat, bisa sebagai wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, atau bendahara sekolah. Jadi pada video kali ini, Bapak dan Ibu, saya berbagi terkait dengan menyusunan laporan tugas tambahan bendahara sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah sistematika yang berusaha saya susun, Bapak dan Ibu. Yang pertama, laporan tugas tambahan bendahara sekolah itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini memberikan gambaran tentang situasi atau permasalahan yang menjadi dasar pembahasan. Contoh, penyelenggaraan keuangan di sekolah memerlukan pengelolaan yang efektif dan transparan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Kemudian maksud dan tujuan, menjelaskan alasan dibuatnya program atau kegiatan tertentu. Contoh, maksud penyusunan program kerja bendahara sekolah adalah untuk memastikan penggunaan dana BOS atau dana sekolah. Ini Bapak dan Ibu sesuaikan aja, yang tepat sasaran dan transparan. Kemudian tanggung jawab, tugas dan wewenang bendahara sekolah, menguraikan peran dan tanggung jawab bendahara sekolah dalam pengelolaan dana sekolah. Contoh, tanggung jawab bendahara sekolah meliputi mengelola, mencatat, dan melaporkan semua transaksi keuangan yang terkait dengan dana BOS atau dana sekolah lainnya. Oke. Kemudian program kerja bendahara sekolah. Di sini Bapak dan Ibu menjelaskan rencana kegiatan atau program kerja yang akan dilakukan oleh bendahara sekolah. Contoh, pembuatan laporan keuangan bulanan, evaluasi penggunaan dana, dan pembuatan rencana penggunaan dana. Kemudian, realisasi program kerja bendahara sekolah menyajikan hasil dari program kerja yang telah dilakukan oleh bendahara sekolah. Contoh, realisasi program kerja bendahara sekolah dapat berupa laporan keuangan bulanan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana BOS atau dana lainnya, serta evaluasi penggunaannya. Penutup, Bapak dan Ibu, di sini kesimpulan, contoh dengan adanya program kerja bendahara sekolah yang terstruktur dan terukur, diharapkan pengelolaan dana BOS atau dana sekolah dapat dilakukan secara efisiensi dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Oke Bapak dan Ibu, ini adalah sistematika penulisan laporan yang berusaha saya susun. Sekarang bagaimana bentuk laporannya Bapak dan Ibu? Ini saya sudah ada membuat bentuk laporan daripada tugas tambahan bendahara sekolah yang saya susun berdasarkan sistematika yang telah saya buat tadi, ya, pendahuluan, latar belakang masalah di sini. Kemudian ini ada maksud dan tujuan, ya. Di sini memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas bendahara sekolah selama periode, tanggal atau bulan, misalnya bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian sebagai bukti dukung tugas tambahan yang selanjutnya akan diunggah di PMM. Ini maksud dan tujuan kita membuat laporan tugas tambahan bendahara sekolah. Kemudian tanggung jawab dan wewenang bendahara sekolah mengerjakan administrasi keuangan dari sumber dana BOS atau sumber lainnya, tentunya silakan Bapak dan Ibu rubah sesuai dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu, ya, sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Kemudian ini tugas bendahara sekolah, menyusun administrasi penerimaan, administrasi pembukuan, administrasi penyimpanan, pengeluaran, dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana BOS sesuai aturan dan pedoman pengelolaan dana BOS secara transparan dan akuntabel, menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS, ya, seperti kwitansi, mencatat penerimaan dan belanja dana BOS seperti buku kas umum, buku pembantu kas, dan yang lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ada wewenang daripada bendahara sekolah membantu pelaksanaan administrasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan yang bersumber dana BOS, yang bersumber dari dana BOS atau sumber lainnya. Kemudian di sini juga ada membayar gaji atau honorarium dan PTT yang bersumber dana BOS, yang bersumber dari dana BOS atau dari dana lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian di sini ada program kerja bendahara, ya, pada periode Januari sampai Juni misalnya,
Bendahara sekolah telah melaksanakan program kerja sebagai berikut: penyusunan rencana anggaran penggunaan belanja sekolah, penyusunan laporan keuangan BOS, ya bisa jadi per triwulan, per bulan, per triwulan, atau per semester. Kemudian pengarsipan dokumen keuangan BOS. Kemudian di sini ada realisasi program kerja bendahara sekolah, Bapak dan Ibu. Kemudian terakhir penutup. Ya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bendahara sekolah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Rekomendasi ini perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi tentang pengelolaan dana BOS atau dana sekolah, ya, secara berkala. Perlu ditingkatkan koordinasi antara bendahara sekolah dengan kepala sekolah dan komite sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu ada lampiran. Bapak dan Ibu, lampiran saya buat di sini SK tugas tambahan bendahara sekolah semester genap atau semester ganjil, sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian ada dokumentasi foto. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memilih bendahara sekolah, maka bukti dukung yang harus diupload di PMM adalah: 1. Laporan, 2. Surat keputusan tugas tambahan dari kepala sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menonton video saya. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya saya sampaikan, sebelum Bapak dan Ibu membuat laporan tugas tambahan bendahara sekolah, Bapak dan Ibu tetap koordinasi dengan kepala sekolah atau pengawas sekolah bagaimana bentuk laporan yang mesti Bapak dan Ibu buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.